Hai guys, berjumpa lagi di channel Crush Movie. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini Mimin mau nge-review sebuah film yang berjudul Petra. Nah, film ini guys cocok banget buat kalian yang suka film-film cangkul-mencangkul ya. Tapi sebenarnya sih film ini bercerita seorang detektif yang salah jalur dan melakukan tindak pemerasan guys. Daripada penasaran, kita langsung ke pembahasan ya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe guys. Film ini diawali seorang anak kecil yang baru dilahirkan oleh sepasang kekasih. Tampaknya mereka ada dua alias kembar guys. Dan ternyata mereka kakak beradik ya. Mereka berdua tumbuh bersama, bermain bersama, dan mereka pun menempuh pendidikan bersama-sama. Namun setelah mereka berdua lolos menjadi seorang anggota polisi, salah satu saudaranya tidak mau mengikuti jejak si ayah guys. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Dia ingin menjadi seorang detektif. Nah, sementara si ayah ini merupakan salah satu komisaris polisi guys. Tak panjang pikir, sang ayah pun menyetujui keputusan si anak tersebut. Lanjut guys, hari demi hari menjadi anggota kepolisian, Daniel selalu mendapatkan tugas. Dan dia selalu gagal dengan tugasnya alias konyol guys. Contohnya nih ya, ketika dia dan saudaranya mencoba menghampiri salah satu korban yang diduga meninggal di dalam mobil guys. Dan ternyata sang pengemudi sudah meninggal tanpa kepala. Scene lain juga menunjukkan Daniel sedang menerima laporan adanya kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor guys. Mendapat laporan itu, dia pun OTW ke lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi, dia melihat banyak orang yang berkerumun melihat kejadian itu. Dia pun bergegas mendekati korban yang sudah tergeletak di jalan guys. Daniel tampak bingung dan orang-orang di sekitar meneriaki Daniel untuk memberikan pertolongan kepada warga yang mengalami kecelakaan itu guys. Dengan menyuruh Daniel untuk membuat napas buatan. Tapi nih ya, kalau kalian lihat ketika Daniel memberikan napas buatan, malah lehernya bercucuran darah guys. Dan ternyata lehernya sudah luka berat. Konyol kan? Ya konyol lah, dikasih napas buatan malah keluar lagi lewat leher yang sobek itu. Aduh, Daniel. Singkat cerita, Daniel bertemu dengan si kembar Alec dan Zenya. Sebelumnya, Daniel sempat berkelahi dengan salah satu dari mereka guys. Sampai-sampai Daniel meminta bantuan dengan menelpon rekan yang lain. Cekcok masih berlanjut dan si kembar itu malah menawarkan sebuah pekerjaan kepada Daniel yang nantinya akan membuat dirinya dipromosikan alias naik pangkat gitulah ya. Mereka bilang jika ada seorang teroris bernama Ceknya yang akan menyelundupkan 50 kilo TNT ke Eropa. Lalu Daniel menyatakan di mana lokasi teroris itu. Mereka berdua bilang kalau si teroris akan datang ke Rizau. Belum juga Daniel bilang setuju, dia malah pingsan guys. Singkat cerita guys, Daniel bertemu dengan si kembar di suatu tempat dan mereka diajak menuju Rizau. Singkat cerita, Daniel sampai tujuan dan dia bertemu dengan ketua CBI guys. Di sana ia bertemu dengan ketua CBI dan menanyakan apa yang dipunya Daniel. Dia pun menjawab kalau ada 50 kilo TNT itu dari Ukraina. Dan Daniel berharap dengan adanya kasus ini, dia bisa bergabung dengan CBI guys. Scene pun berpindah di mana Daniel yang menunggu kedatangan dari si kembar yang ternyata masih merakit bom di salah satu tempat yang ada di kota Rizau guys. Sang perakit mengatakan jika mau meledakkan bom cukup menelpon nomor di ponsel yang sudah terhubung dengan bom itu guys. Setelah mereka mau meninggalkan tempat tersebut, belum sampai di pintu ada suara telepon masuk dan boom, ledakan pun terjadi. Si kembar dan si perakit bom pun terpental keluar ruangan guys. Singkat cerita, Daniel dan ketua CBI tadi sepakat untuk menjebak para tersangka tersebut. Di sisi lain, Daniel bersiap melakukan aksinya dan dia duduk sendirian di salah satu tempat duduk di kawasan kota.
Ketika si pembawa bom datang dan menjelaskan cara kerjanya, tiba-tiba polisi datang bersama ketua CBI tadi guys. Sontak, si perakit bom langsung diamankan. Tapi nih ya, ada kejadian konyol ketika salah satu petugas mau menerjang si pelaku, malah nggak kena guys. Parahnya lagi ketika ketua CBI menangkap pelaku, si kameramen mengatakan jika kamera belum on. Wah, berarti settingan ini ya. Dan dia juga mengatakan jika memorinya bermasalah guys. Aduh, pansos banget ini ceritanya ya. Di sisi lain, Daniel mengajak ketuanya untuk mengulangi kembali kejadian tadi, dan alhasil mereka pun berhasil merekamnya. Lanjut guys, di tempat lain jaksa Ellis bertemu dengan Daniel dan ketuanya tadi guys. Mereka membahas tentang tindak kejahatan bom yang mereka lakukan. Namun di sini Daniel mencoba merayu Ellis dengan mengatakan dia bisa menyelamatkan banyak nyawa dari ledakan bom itu. Akan tetapi, jaksa Ellis tidak tertarik dengan rayuan Daniel guys. Lalu scene lain menunjukkan Daniel sedang menginterogasi perakit bom tadi guys. Nah, di sini mereka mencoba untuk saling mendapatkan keuntungan. Tapi si Daniel tidak semudah itu menerima apa yang dikatakan oleh si perakit bom tadi guys. Si perakit bom menginginkan mobil yang diambil oleh Daniel tadi dikembalikan ke saudaranya. Namun di dalam mobil itu guys, terdapat kokain yang cukup banyak, sekitar 100 kilo. Si Daniel tidak sepakat dengan apa yang dibuat oleh si perakit tadi. Dia malah mengancam keberadaan istri dan anaknya guys. Namun ya, si perakit ini masih tidak setuju dengan tawaran Daniel, dan Daniel pun meninggalkan dia sendirian guys. Lanjut guys, Daniel dan istrinya menempati rumah barunya yang ada di daerah Rizau. Mereka melihat apa saja fasilitas yang didapatkan guys. Singkat cerita, Daniel mau melanjutkan tugasnya sebagai detektif pemeran seni ke kota Marsawa untuk akhir pekan. Tapi dia dilarang oleh sang istri. Daniel pun mencoba merayu sang istri dengan menawarkan pekerjaan nantinya di kantor pajak, dan alhasil dia berhasil melanjutkan misinya guys. Oke, scene pun berpindah di mana Daniel datang ke kantor kepala CBI untuk memenuhi panggilannya guys. Di sana, kepala CBI mengatakan jika Daniel ingin masuk ke CBI, dia harus bisa mencari masalah yang akan dia tangani sendiri guys. Dan dia bilang jika Rizau memiliki jumlah pelacuran dan gereja tertinggi per penduduk. Lalu, si ketua ini mengatakan kepada Daniel untuk datang ke sebuah bordil, karena di sana dia akan menemukan kejahatan, politik, agensi, dan politisi guys. Oke lanjut guys, scene pun berpindah di mana pada adegan ini kita diperlihatkan Daniel dan sang istri sedang cangkul-mencangkul guys. Waduh, parah banget. Memang ini scene yang ditunggu-tunggu ya. Waduh, parah. Singkat cerita, Daniel pun berangkat menuju tempat bordir yang diperintahkan kepala CBI tadi guys. Dia bilang ketika berkendara jangan lupa untuk membuka kaca mobil dan perhatikan jalanan kotor itu. Tak lama kemudian dia sampai tujuan dan mengetok pintu salah satu rumah guys. Penghuni pun membuka pintu dari Daniel. Setelah di dalam rumah dia melihat kondisi berantakan, dan Daniel melihat di tangan perempuan itu ada darah guys. Sontak, Daniel pun meminta untuk membuka lengan baju perempuan itu. Awalnya sih nggak mau, tapi si perempuan itu malah membuka bajunya guys. Dan boom, banyak sekali luka sayat di tubuh perempuan itu. Ngeri nggak sih? Ngeri lah, masa enggak? Singkat cerita, Daniel membawa perempuan itu ke rumah sakit, dan di sana dia bertemu dengan si kembar Alec dan Zenya. Daniel juga bertanya siapa yang melakukan hal itu semua. Dan si kembar pun menjawab salah seorang psikopat Inggris yang melakukan tindakan itu. Scene pun berpindah di bordil milik si kembar Alec dan Zenya guys. Di sisi lain, si kembar yang satunya sedang mantap-mantap dengan salah satu pelacur di dalam kamar guys. Tapi tak lama kemudian ada pesan masuk dari kembarannya sendiri guys, bahwasanya Daniel sudah sampai. Dia pun menuju keluar dan menggantikan posisinya tadi ke saudara kembarnya guys. Dan dia pun langsung memasukkan piton tanpa ada rasa ragu guys. Waduh.
Lanjut, kemudian Daniel ini dipertemukan dengan Henning, salah satu pemilik bar guys. Di sini Daniel kembali melakukan aksinya untuk memeras para targetnya dengan mengancam foto atau video yang dia dapatkan akan disebarluaskan. Daniel juga memberikan opsi untuk membantu Henning ini guys dengan menjual barnya kepada salah satu orang Inggris yang akan datang ke tempatnya malam ini. Belum selesai mereka bernegosiasi, suara keributan pun terjadi di luar. Dan benar saja, orang Inggris itu datang dan merusak bar tersebut, tak terkecuali juga dengan para pelacur yang sedang bekerja. Daniel pun mendatangi keributan tersebut. Alih-alih mau menjadi pahlawan, ternyata dia malah menjadi sasaran keributan itu guys. Tapi beruntung, si kembar datang dengan menembakkan senjata ke semua anggota dari orang Inggris itu guys. Dan hasilnya, mereka pun pergi. Di tempat lain, ternyata di rumah sakit si kembar mengajak Daniel untuk membantu Henning guys. Dan dia bilang Henning lebih memilih barnya dibakar daripada jatuh ke tangan Inggris. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat kediaman Henning guys. Pasukan bersenjata masuk ke dalam rumah untuk mengamankan Henning. Di sisi lain, Daniel sudah menyiapkan sebungkus kokain yang dia bawa di dalam rompinya guys. Dia menuduh Henning yang memiliki kokain itu. Dia meminta untuk menjual barnya kepada orang Inggris itu guys. Dengan imbalan dia akan menangkap orang Inggris itu. Namun Henning di sini masih panik dengan narkoba yang ia temukan tadi. Scene pun berpindah ke Daniel yang menemui salah satu jaksa bernama Ellis di kediamannya guys. Di dalam rumah Ellis, sang jaksa, Daniel ini merayunya agar percaya apa yang dia katakan dan dia akan berjanji untuk menyerahkan orang Inggris itu kepadanya. Namun guys, si Ellis ini masih tidak setuju dan malah menuduh Daniel memerasnya guys. Lanjut guys, di sisi lain Daniel bersama Henning melanjutkan misi mereka yang akan bertemu dengan salah satu utusan dari Inggris guys. Daniel memantau mereka lewat CCTV. Tak lama kemudian seorang perempuan perwakilan dari Inggris pun datang. Dia bernama Elzbieta Nowak. Di sana dia memberikan selebaran kertas untuk melakukan perjanjian yang sudah disepakati guys. Namun setelah Henning menandatangani kertas itu, tiba-tiba petugas polisi datang bersama Daniel untuk membekuk wanita itu. Nah, di sini kejadian konyol pun terjadi lagi guys, di mana sang polisi yang dipanggil samurai itu malah mengunci wanita itu seperti di acara Smackdown, bukannya di borgol guys. Aduh. Scene pun berpindah di mana Daniel menginterogasi wanita itu di sebuah ruangan guys. Namun ternyata si wanita itu dibebaskan dan si orang Inggris itu pun membawa wanita itu ke dalam mobil dan menanyakan apa saja yang dia lakukan di sana. Dia bilang hanya bermain teka-teki saja. Sontak si pria dengan tato di dahi itu pun memberi pukulan ke wanita tersebut guys. Tidak sampai di situ, si pria ini malah memukuli wanita tersebut dengan tongkat di luar mobilnya hingga tewas. Di sisi lain, Daniel dan anggota sedang mengintai mereka dari kejauhan guys. Dan ketika Daniel memberi aba-aba untuk keluar, mereka pun berhasil menangkap orang Inggris itu. Tapi si Daniel malah membunuh mereka dengan pistol yang dia pegang guys. Lanjut guys, di tempat lain Daniel dan Henning sedang bermain ball pool bersama. Dan si Daniel masih mencoba memeras Henning ini guys. Lalu si kembar dan Daniel menjebak Henning dengan memberi cairan bubuk ke gelas Henning guys. Dan membuat Henning pun terbius. Dan pada kesempatan inilah yang dibuat oleh Daniel dan si kembar untuk memvideo Henning yang bercinta dengan pelacur guys. Dan ketika Henning bangun, dia kembali diperas oleh Daniel untuk meninggalkan barnya. Dan Daniel memberitahu video saat dirinya bersetubuh dengan pelacur di bawah umur. Inilah guys yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak dan harus merelakan barnya. Dan selanjutnya Daniel dan juga si kembar ini berniat untuk memusnahkan semua mucikari dan ingin memonopoli semuanya. Namun si kembar ini bilang jika yang terkuat saat ini adalah Gypsy, seorang petinju yang memiliki jaringan bordil guys. Sebelumnya si Gypsy ini memang bermasalah dengan bordil si kembar karena merusak harga. Mereka pun menyusun cara untuk menyingkirkan Gypsy guys. Singkat cerita, Daniel dan anggotanya mendatangi markas Gypsy. Setelah sampai di lokasi, mereka melempar bom. Tapi guys, kejadian konyol kembali terjadi, di mana bom yang dilempar tidak berhasil masuk
melainkan mengenai pintu dan kembali ke mereka. Alhasil bom pun meledak dan mereka semua tiarap. Sungguh konyol ya guys, aduh gimana sih. Nah, tak lama setelah itu Gipsy dan anak buahnya keluar untuk melihat apa yang terjadi guys. Scene pun berpindah di mana istri dari Daniel sedang mengikuti pusat kesehatan kandungan gitu guys. Namun tiba-tiba ketika keluar dari ruangan, dia dan istrinya ditembaki oleh orang tidak dikenal dengan mobil. Daniel pun lari bersama sang istri untuk menghindari tembakan itu guys. Dan akhirnya mereka pun selamat. Lanjut guys, sesampainya di rumah sakit, dokter menyampaikan jika istri Daniel keguguran. Daniel pun menangis dan memeluk sang istri yang duduk di atas kursi roda guys. Lanjut, Daniel emosi dan marah besar atas kejadian kemarin yang menyebabkan sang istri keguguran. Daniel pun datang ke markas Gipsy sendirian untuk memberikan pelajaran. Dia sempat dihadang ketika masuk ke dalam kediaman Gipsy. Tapi Gipsy memerintahkan untuk melepaskan Daniel dan mengajaknya bertarung guys. Daniel pun mendekati Gipsy dan hendak memukulnya. Tapi Gipsy adalah seorang petinju, juga dengan mudah memukul Daniel dengan hanya satu pukulan saja. Daniel pun jatuh dan pingsan guys. Scene pun berpindah di mana sang istri marah kepada Daniel dan menanyakan apa yang sedang terjadi guys. Karena sang istri menuduh semuanya terjadi karena Daniel membuat masalah dengan orang lain guys. Singkat cerita, Daniel pun pergi meninggalkan sang istri. Kemudian si kembar dan Daniel mempunyai rencana untuk kembali menjebak Gipsy guys, yaitu dengan menaruh mayat perempuan di dalam mobil yang diparkir di depan markas Gipsy. Padahal mayat itu ulah si kembar guys. Seketika Gipsy melihat isi di dalam mobil polisi dan Daniel pun datang untuk menahan Gipsy guys. Dan akhirnya Gipsy pun tertangkap. Belum sampai di situ, Daniel yang masih belum puas dengan tindakannya, dia juga berniat untuk menghancurkan keluarganya termasuk sang istri. Daniel menggoda sang istri untuk menjadi kekasihnya di saat sang suami Gipsy di penjara guys. Singkat cerita, dia pun kepincut dengan rayuan dan sikap dari Daniel. Bahkan mereka juga mantap-mantap loh guys. Singkat cerita, Daniel dan istri Gipsy ini datang ke penjara. Alih-alih mereka menjenguk Gipsy, ternyata sang istri dan Daniel melakukan hal yang tidak senonoh guys. Bayangin, piton milik Daniel diisep abis-abisan. Parah banget. Nah, di sini Gipsy melihat sangat marah ya dengan perlakuan dari sang istri. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena polisi memborgol dan memegangi dia guys. Singkat cerita, Daniel pun kembali ke penjara. Bahkan dia didatangi oleh jaksa Ellis. Dan dia menawarkan kepada jaksa Ellis untuk membalaskan dendamnya kepada Daniel. Bahkan dia menawarkan kepada Ellis berbagai macam tawaran seperti petugas bea cukai, preman, ataupun yang lainnya guys. Scene pun berpindah di mana jaksa Ellis ini juga ingin membalaskan dendamnya kepada Daniel. Bahkan dia berencana untuk menghancurkan Daniel beserta keluarganya. Jadi Ellis ini mendatangkan seseorang yang nantinya akan menghancurkan keluarga dari Daniel ini guys, alias akan menggoda istri dari Daniel. Nah, disinilah cerita berbalik ya, di mana Daniel yang mendapatkan berbagai macam ujian, bahkan dia ditinggalkan oleh teman-temannya si kembar itu guys. Singkat cerita, orang suruhan dari jaksa Ellis ini pun beraksi untuk menggoda Daniel guys. Nah, sedangkan Daniel ini sekarang sudah depresi, bahkan dia tidak bisa berpikir jernih. Nah, itu yang membuat istrinya tidak betah ya di rumah. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan bagi orang suruhan Ellis untuk menggoda istri Daniel tadi guys. Dan pada akhirnya istri Daniel pun kepincut. Bahkan dia juga mantap-mantap loh guys. Cerita pun masih berlanjut di mana orang suruhan Ellis ini membuat masalah guys dengan petugas bea cukai atau perpajakan lah ya lebih tepatnya. Nah, di sini dia menceritakan semuanya kepada istri Daniel dan istri Daniel merasa kasihan dan dia membantunya. Namun,
Alih-alih membantu si orang suruhan jaksa Alice tadi, ternyata si istri Daniel ini malah tertangkap oleh jaksa Alice. Dia dituntut telah melakukan tindak kejahatan dan akhirnya istri dari Daniel pun tertangkap. Scene pun berpindah ke Daniel yang berada di dalam penjara. Dia terlihat sangat depresi dan benar-benar tidak bisa berpikir jernih, guys. Bahkan Daniel ini seperti orang gila ya di dalam penjara. Tapi beberapa hari kemudian sang ayah datang untuk menjenguknya. Bahkan sang ayah ini membawakan makanan dan juga baju baru untuknya. Dan film Petla pun berakhir. Nah, ternyata guys, dari kesimpulan film Petla ini, si kembar tadi dan juga teman-teman dari Daniel yang sudah membantu tindak kejahatan atau pemerasannya, semuanya adalah mata-mata. Dan cukup sekian review kita kali ini. Nantikan video selanjutnya di channel YouTube Crush Movie. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih. Bye-bye.